Di tengah kondisi perekonomian dunia yang penuh tantangan, Bank Rakyat Indonesia mencatatkan laba bersih konsolidasi 39,31 triliun rupiah atau tumbuh 106,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Direktur Utama BRI, Sunarso, mengatakan pencapaian ini merupakan hasil dari respons strategi perseroan. Pencapaian laba bersih yang impresif ini diungkapkan Direktur Utama BRI Sunarso dalam pemaparan kinerja keuangan triwulan 3 2022 di Jakarta. Pencapaian laba bersih BRI bersumber dari penyaluran kredit dan penghimpunan dana yang tumbuh positif. Selain itu, manajemen fokus pada aspek likuiditas terutama dana murah, pertumbuhan fee-based income yang membaik ditopang dari transaksi digital BRI, serta menjaga kualitas aset terutama kredit restrukturisasi akibat COVID-19. Dari aspek penyaluran kredit hingga akhir September 2022, total kredit dan pembiayaan BRI Group tercatat sebesar Rp1.111,48 triliun, tumbuh 7,92%. Sebanyak 84,2% penyaluran kredit didominasi portofolio kredit UMKM, yakni tumbuh 9,83% year on year menjadi Rp935,86 triliun pada akhir September 2022. BRI sedang berupaya meningkatkan porsi kredit UMKM hingga mencapai 85%. Hingga akhir September 2022, BRI mampu menjaga fundamental kinerja keuangan yang solid dengan tetap fokus kepada core bisnis di segmen UMKM dan kualitas aset yang terjaga dengan prudent, dengan baik, serta likuiditas yang kami rasakan sangat memadai. Keberhasilan BRI menjalankan fungsi intermediasi dapat diimbangi dengan manajemen resiko yang baik. Tercermin dari resiko kredit bermasalah secara konsolidasi dapat dikelola di level 3,09%. Dalam menjaga kualitas aset sampai akhir September 2022, pencadangan untuk kredit BRI mencapai 278,8% terhadap rasio kredit bermasalah atau NPL. Sehingga apabila kredit-kredit tersebut bermasalah alias menjadi NPL, BRI sudah mencadangkan 2,78 kali terhadap rasio kredit bermasalah itu sendiri. Adapun total kredit yang direstrukturisasi BRI akibat pandemi mencapai Rp256,37 triliun milik 3,9 juta nasabah pada September 2020. Direktur Manajemen Resiko BRI Agus Sudiarto mengatakan, status terkini restrukturisasi kredit telah tersisa Rp116,45 triliun dari 1,4 juta nasabah pada September 2022. Dengan penurunan ini membuat loan at risk BRI atau kredit yang diwaspadai juga menurun. Loan at risk dari 25,62% di September 2021 menjadi 19,3% di September 2022. BRI menyiapkan strategi soft lending mulai dari meningkatkan pencadangan yang memadai hingga percepatan penyelesaian kredit terhadap nasabah restrukturisasi COVID-19 yang tidak memiliki kemampuan bayar. Strategi tersebut untuk mengantisipasi program relaksasi kredit yang terdampak pandemi tidak lagi diperpanjang Otoritas Jasa Keuangan OJK. Kita optimis bahwa nanti seandainya memang kebijakan relaksasi itu tidak diteruskan, secara bank kita sudah siap. Karena pencadangan yang kita lakukan sudah sangat memadai. Saat ini pencadangan khusus COVID hampir 30 triliun, yaitu 29,95 triliun atau hampir 26% dari outstanding COVID kita. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan bahwa loss ratio di restruktur COVID adalah 10%. Jadi dengan pencadangan yang 26% sangat memadai apabila itu memang menjadi debitur-debitur yang default. Kemampuan kredit BRI dalam menyalurkan kredit dan pembiayaan didukung dengan likuiditas dan permodalan yang kuat, di mana loan to deposit ratio BRI terjaga di level 88,51% dengan capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modal sebesar 26,14%.